Halo bos, apa kabar? Welcome back to my channel Dream Movie. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini saya akan membahas cerita film romantis tapi koplak. Film ini berjudul Main Tira Hero. Keluaran tahun 2014 ini mengisahkan tentang pemuda biang onar. Biang masalah tapi ganteng. Kos aing siage nyaho meren. Ia dipaksa menikahi anak dari seorang mafia paling ditakuti di Asia. Berbagai macam cara dia lakukan biar dia enggak nikah sama tuh cewek mafia. Tapi kok ceweknya bohaya? Duh, dilema. Udah nggak usah pakai lama, guys. Gas air slur. Awal kisah diperlihatkan sebuah kampus. Nah, diceritakan bila kampus itu ada rekor mahasiswa terkacau yang bernama Sinu. Kok hilang bocahnya? Karena selalu disindir, si Sinu malah ngumpet di balik Gordon. Intinya Sinu itu parah banget dah. Menang ganteng doang nih bocah. Otak dongo. Gak lama diperlihatkan sebuah acara pesta pernikahan anak Pak dosen. Ujuk-ujuk dia dikasih tahu kalau putrinya diculik sama si Sinu. Bangkainya si Sinu tuh nyulik anak dosen karena dia tuh gak lulus kelasnya Pak dosen. Kerennya dia malah membawa anak dosen itu ke rumahnya. Intinya si Sinu pengen dia dilulusin, kalau enggak anak dosen enggak bakalan dibalikin. Melihat anaknya membawa kabur anak orang, Mami Papi jelas saja membujuk si Sinu dong. Gak lama anak dosen pun telah diselamatkan. Sialnya calon mempelai pria malah udah kabur karena nunggu kelamaan. Karena putrinya ditinggal mempelainya, Pak dosen pun meminta pertanggungjawaban si Sinu. Yah, mau gak mau Sinu harus menikahi anak dosen itu. Tapi bangkainya anak dosen itu malah langsung nolak mentah-mentah. Mending gua kawin ama sapi daripada nikah sama cowok goblok tukang buat onar model kayak si Sinu. Malam harinya Mami Papi menyemangati si Sinu karena ini udah ke-10 kalinya si Sinu di DO dari kampus. Di sini Mami Papi bilang kalau sepupu Sinu udah kuliah di Bangalore. Karena hal itulah si Sinu berniat merantau kuliah di Bangalore juga. Keesokan harinya Sinu pun pergi naik kereta api. Tapi kerennya semua warga kota mengantarkan kepergian si Sinu. Dari Pak dosen, polisi, hansip, pemadam kebakaran, ibu penjaga kandang, tukang kebun, tukang seblak. Pokoknya semua warga kota mengantarkan keberangkatan si Sinu. Nah, pas di dalam gerbong ada cewek-cewek nggak jelas yang menghalangi kursi si Sinu. Intinya tuh cewek-cewek nggak jelas mengusir Sinu dari sana. Jelaslah biang masalah digangguin, ya jadi masalah. Tapi sialnya ada cowok-cowok yang malah menggodai para cewek-cewek yang gak jelas ini. Ya walaupun si Sinu biang masalah, tapi dia gak bisa membiarkan ada cewek dilecehkan kayak gitu. Intinya si Sinu langsung memberikan salam olahraga sama preman-preman brengsek itu. Dasar cewek tadi nyebelin, sekarang malah nempel-nempel. Lumayan lah senggol-senggol cucu. Keesokan harinya diperlihatkan Dani sepupunya si Sinu yang lagi berdoa di fotonya si Sinu. Dia sengaja memasang foto Sinu untuk menolak bala dan foto pengusir dedemit. Intinya si Danis berdoa sama dewa. Bodoh lah kalau mau dikasih kesialan atau penyakit, nggak apa-apa deh. Bangkainya pas lagi asik-asik berdoa, si bangkai yang dimaksud malah udah ngejogrok di depan pintu. Yang lebih bangkainya lagi, Sinu bilang kalau dia akan tinggal sampai dia lulus sarjana bareng si Dennis. Singkat cerita, Sinu pun sampai di kampus barunya. Pas dia lagi ngobrol sama Dewa Krishna, tiba-tiba dia melihat ada cewek cantik badai yang rambutnya ketiup angin gitu. Jelaslah si Sinu langsung kelepek-kelepek dong. Nggak pakai babi bu, dia langsung pengen kenalan sama cewek cantik badai yang bernama Sunaina.
Tetapi pas melihat emas-emas nggak jelas sok pede pengen kenalan, Naina pun langsung nyuekin si Sinu. Setelah Naina pergi, Danis pun langsung ketakutan. Dia bilang, jangan deketin tuh cewek. Lu boleh deketin semua orang di sini, asalkan jangan tuh cewek. Karena Naina itu adalah calon istri dari Angget. Siapakah itu Angget? Ternyata Angget itu adalah pacarnya si Naina. Diperlihatkan bila si Angget itu punya temperamen yang meluap-luap. Bahkan dia harus mengikuti anger manajemen biar enggak marah-marah terus. Bangkainya walaupun dia ikut kelas anger manajemen, tapi itu mas-mas berotot masih aja ngamuk. Kan kasihan. Terapisnya di tempat lain diperlihatkan Naina yang lagi makan di kantin. Sialnya ada mahasiswa baru yang duduk di sebelahnya. Jelas saja ia langsung mental ditendang sama si Angget. Nah di sini Angget mengatakan kalau isi kampus nggak boleh ada cowok yang duduk ngobrol memandang, pokoknya nggak ada yang boleh deket sama si Naina. Namun pas Angget lagi kuar-kuar, si biang kerok ini malah nggak dengerin karena dia lagi asik pakai headset. Ya jelas lah, baru juga ngomong nih cowok biang masalah langsung deketin si Naina. Nah karena Naina nggak mau dia kena masalah, Naina pun langsung meninggalkan tuh cowok biang kerok. Sedangkan di luar Angget meminta anak buahnya menghajar setiap cowok yang godain si Naina. Tetapi namanya si Sinu kan ya, dia nggak pernah ada kata menyerah loh. Dia pun dengan rebahan di motor langsung bernyanyi dan berdendang. Habret, habret, habret. Karena ketahuan joget-joget merayu si Naina, Sinu pun dicari anak buahnya si Angget. Untungnya pas mau digebukin, Naina langsung menarik si Sinu. Di sini Naina meminta Sinu untuk pergi dari kehidupannya. Kalau si Sinu masih sayang nyawa. Akhirnya Naina menjelaskan kenapa dia bisa terjebak dengan si Angget itu. Diceritakan Angget adalah seorang inspektur polisi di Bangalore. Suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, Angget dan Peter datang ke rumahnya si Naina tanpa sopan santun. Nih dua orang nggak jelas langsung melamar si Naina, padahal Naina nggak kenal sama mereka sama sekali. Melihat anaknya diemek-emek kayak gitu, babehnya si Naina pun jelas saja nggak terima dong. Dan langsung menggaplok si Angget tanpa banyak bacot. Tapi si Angget yang otaknya kayak pecah sebelah ini langsung mengeluarkan pistolnya dan langsung menembakkannya ke Peter. Karena hal itulah Angget mengancam babenya Naina atas penembakan polisi. Dan mulai hari itulah Naina terjebak dengan si Angget. Namun di sini si Sinu sama sekali nggak gentar dan malah menantang anak buahnya si Angget. Lah sekali gapok langsung keok. Menang gede doang nih anak buahnya si Angget. Ya sisanya langsung kabur dong karena perep Sinu segede palu si Acong. Gak lama kemudian diperlihatkan si Sinu malah mendatangi si Angget. Sinu menjelaskan kalau dia itu dicomlangin sama Dewa Krishna sama si Naina. Sinu mengatakan dia nggak akan gentar untuk mendekati Naina. Walaupun anjing herdernya seorang polisi keker. Tetapi si Angget yang kepedean mengatakan kalau Naina nggak akan jatuh cinta sama cowok lain selain dirinya. Lalu kemudian dia ngasih waktu 3 hari ke Sinu dan dia tidak akan mengganggu Sinu untuk mendekati si Naina. Malam harinya di rumah si Naina, dia kaget banget dong pas melihat ada sosok genderuwo tapi ganteng lompat-lompat di depan balkon kamarnya. Bangkainya itu adalah si Sinu yang lompat-lompat kayak kodok. Intinya si Sinu itu nembak si Naina. Karena kaget si Naina mengusir Sinu. Tetapi pas si Sinu membuka bajunya, walah kesenangan para ciwi-ciwi ini mah. Bodinya kayak tangga rumah orang kaya ini mah lur. Bangkainya lagi Sinu malah keluar lewat ruang tamu. Jelas sajalah orang tuanya si Naina langsung pada jiber. Keesokan harinya di kampus juga kayak gitu. Intinya Sinu ini nggak kenal kata menyerah. Pepet terus pokoknya. Bahkan sambil teriak-teriak Sinu menembak si Naina. Sampai si Naina mesem-mesem sendiri gitu. Akhirnya Naina pun memantapkan dirinya untuk menerima Sinu. Bodohlah si Angget ora urus.
Karena udah jadian joget lah guys. Joget angle sambil nyuksruk biasalah. Keesokan harinya si Angget datang ke kampus dengan marah-marah. Dia pengen ngawok-ngawok si Sinu. Tapi karena Sinu nggak kelihatan, si Danis yang malah kena bogem. Lah dipepong kayak bocah ya. Nah pas kembali ke rumah dengan rasa kesal, si Angget malah langsung kicep. Karena di rumahnya udah ada si Sinu yang komat kamit baca mantra. Wah fix pakai dukun ini mah. Intinya si Sinu menang taruhan sama si Angget. Untuk lebih meyakinkan nih cowok biang masalah langsung menelpon si Naina di depan singa lapar. Dia bilang, halo bebek aku kangen. Nah pas Naina bilang I love you berkali-kali, si Angget pun langsung mendidih dong. Dia mengancam akan menyakiti si Sinu dan keluarganya. Tapi Sinu mah gak gentar sama sekali. Dia bilang kalau pas dia pergi ke Bangalore itu diantar sama sekampung. Karena apa? Karena orang sekampung udah pada emosi sama dia. Diketahui juga dia udah menyebabkan banyak kekacauan di kampungnya. Sampai-sampai polisi, tentara, satpam, hansip semua udah pada nyerah. Kalau cuma ngadepin si Angget dan anak buahnya, aduh sambil merem dah. Nah pas Angget ingin menembak si Sinu, dengan jagonya bilang tembak, sini tembak, sini tembak. Tapi nggak dibalik Peter juga dong bilangnya Bambang. Sialnya pas Angget menembak malah kena si Peter dan di saat itulah Sinu menyuruh para wartawan untuk masuk. Ternyata itu adalah jebakan dari Sinu biar si Angget ketahuan boroknya. Karena hal itulah Angget dan Peter dipecat dari kepolisian. Keesokan harinya diperlihatkan si Sinu dan Naina udah plong pacaran tanpa gangguan. Tetapi pas lagi asik-asiknya tukeran iler di motor, tiba-tiba ada helikopter dan om-om botak yang menembak motor si Sinu. Sampai si Naina ngagorobas kena aspal dan si Sinu terpleset dengan motornya sampai ke Arab. Gak lama si Naina pun diculik sama om-om betak keker itu. Sinu yang gak terima pacarnya diembat sama Joni si keker. Jelas aja deh langsung mengejar. Tapi apalah daya helikopter kok dikejar. Sampai mencret juga gak bakalan kekejar tuh heli. Nah pas sampai di rumah ternyata udah ada si Angget dan Peter. Di sana merasa si Angget lah yang menculik si Naina. Sinu pun pengen ngamuk tapi si Angget bilang bukan dialah yang menculik si Naina. Melainkan mafia paling kejam di Asia. Angget menceritakan kisah Sinu yang jadi jagoan di kereta tempo hari. Ternyata pas Sinu gelut itu ada cewek yang jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Sinu. Cewek itu adalah si Aisyah, anak dari Fikran Sigal, mafia paling kejam. Karena Fikran itu sangat sayang sama Aisyah, dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Aisyah. Karena hal itulah Fikran menculik Naina sebagai jaminan agar si Sinu mau nikah sama si Aisyah. Lah iki piye sih kok jadi tambah mumet. Beberapa waktu kemudian Bangkok Thailand diperlihatkan si Sinu datang ke sebuah rumah gedong dengan sup rapid. Ternyata itu adalah rumah dari Fikran Sigal. Jelaslah di sini Sinu langsung gelut sama anak buahnya Fikran. Tapi pas Sinu loncat tiba-tiba si Udinnya kepentok jok motor hingga membuat Sinu ngabutatai. Dari lantai atas si Aisyah seneng banget pas si Sinu datang ke rumahnya. Gak lama di dalam rumah dia langsung disambut sama si Fikran. Intinya si Fikran ingin Sinu menikah dengan anak putrinya. Diceritakan juga bila Fikran itu punya tangan kanan gundul yang bernama Bali. Walah bangke, gua kira mau gelut malah jilat. Jelas saja si Fikran dan Bali seneng banget dong karena nggak perlu pertumpahan darah. Jelas aja Sinu mengira dong kalau itu tante-tante nenen gede adalah si Aisyah. Ternyata itu adalah tante Veronica, pacarnya si Fikran. Di sini Sinu sudah setuju menikah dengan Aisyah, meminta Fikran untuk memulangkan si Naina saja. Bangkainya pas Aisyah dan Fikram setuju, Bali malah menyela Naina.
harus di sana sampai pernikahan selesai sebagai jaminan. Kalau gua di posisi ini mah pasti mumet parah sih. Lah semuanya semok-semok kayak gitu, jadi bingung mau pilih yang mana. Nah di dalam Sinu ngajak ngobrol si Aisyah. Dia bilang kenapa kok Aisyah yang montok dan cantik parah itu memilih dirinya, orang kampung kayak gini. Sinu juga menanyakan apakah pas Aisyah jatuh cinta kepadanya ada bunyi lonceng di hatinya. Kalau Aisyah memang jatuh cinta beneran sama si Sinu, pasti akan ada bunyi lonceng di hatinya. Tetapi Aisyah bilang gak ada tuh bunyi lonceng-lonceng kayak gitu. Alhasil si Sinu berhasil masuk ke kamar si Naina. Setelah si Bali pergi, Sinu baru menjelaskan kalau tadi semua itu adalah cuman sandiwara. Dia pengen membebaskan Naina dari si Fikran. Karena udah tahu niat dari Sinu, Naina pun gak jadi ngambek lagi deh. Keesokan harinya diperlihatkan si Angget dan ubur-uburnya datang ke rumahnya si Fikran. Intinya Angget ingin menjemput si Naina seperti kesepakatan mereka sebelumnya. Setelah Fikran mendapatkan si Sinu, makanya si Naina akan diserahkan ke Angget. Tetapi pas mau membawa si Naina, anak buah Fikran mengatakan kalau Naina nggak ada di kamarnya. Sedangkan di luar diperlihatkan si Sinu pengen kabur pakai mobil sport. Sialnya tuh mobil dicegat dan si Fikran langsung menodongkan shotgun ke kepalanya si Sinu. Bangkainya yang di mobil itu adalah si Aisyah. Sedangkan si Naina lagi nyari angin di balkon sama si Bali. Karena kesalahpahaman itulah Sinu pura-pura marah dan ngambek sama calon mertuanya itu. Kalau nggak percaya sama anak, Pak, tembak sok, tembak lah. Lah setan, kok malah nembak? Kok malah nembak beneran, gak asik lo om. Nah karena merasa bersalah, akhirnya si Fikran memutuskan kalau si Naina nggak akan pergi kemana-mana sebelum Sinu dan Aisyah menikah. Jadi si Angget sama Peter disuruh pulang aja. Tapi karena nggak mau kalah, Angget bilang kalau dia pengen tinggal di rumah ini sampai acara pernikahan selesai. Di dalam Sinu yang bingung harus bagaimana lagi, malah curhat sama Dewa Ganesha. Dia memohon gimana caranya agar bisa membawa Naina pergi dari sini. Tetapi nggak lama Aisyah datang. Dia bilang kalau dia barusan mendapatkan bunyi lonceng di hatinya. Nggak pakai lama dia pun menunjukkan cowok yang membuat hatinya terlonceng-lonceng. Lah nggak salah nih, masa Peter sih? Oh alah si Angget, kirain Peter. Melihat itu Sinu pun girang banget karena ini bisa menjadi tiketnya untuk kabur dari sini. Ternyata sebelumnya pas Aisyah lagi jalan di lorong nggak sengaja dia kepleset kulit pisang. Dan kebetulannya lagi dia ditangkap sama si Angget. Di saat yang bersamaan si Sinu malah bunyiin lonceng Dewa Ganesha. Mantap, kebetulan yang sangat India sekali. Karena hal itulah Sinu berniat nyomlangin Angget sama Aisyah biar dia bebas. Keesokan harinya diperlihatkan si Angget lagi pijit-pijitan sama si Peter. Di sini dia langsung GR karena si Naina ngeliatin dia terus dari balkon. Ternyata yang diliatin si Naina itu adalah si Sinu coy. Jelaslah si Angget langsung ngamuk dan ngejar si Sinu. Singkat cerita Sinu dan Angget pun malah kayak bocil main kejar-kejaran. Namun pas di balkon atas Sinu langsung noel-noel perut Aisyah. Dan Angget langsung nyoledat ngagabrug orai kadut. Alhasil dua orang ini langsung nyusruk nyemplung ke kolam. Bangke nih orang muncul di mana-mana. Malam harinya juga sama, pas Angget lagi pengen ngapelin si Naina malah drama. Dia bilang di telepon kalau dia itu sebenarnya jatuh cinta sama si Angget, bukan si Sinu. Jelaslah mas-mas keker tapi Oon ini kembali GR. Nah sialnya, pas keluar si Angget malah langsung nyosor si Aisyah. Mantep Pak Dek. Tetapi pas dilihat yang digrepe-grepe adalah si Aisyah. Si Angget langsung kaget. Gila aja godain anak mafia. Bisa modar gua jadi pepes tahu. Di tempat lain di sebuah kapal jas diperlihatkan bila Vikram sedang menghukum anak buahnya bernama Johnny.
Si Joni ketahuan masukin sabu ke ikan, ikannya malah kabur. Nah, ketika menembak si Joni, si Bali yang bangke malah bilang, suruh aja si Sinu yang membunuh si Joni biar dia latihan jadi mafia kayak kita. Jelaslah si Sinu nggak berani nembak. Sialnya pas dipaksa sama si Bali tuh peluru malah mental-mental sendiri. Alhasil itu peluru malah nyasar nembak si Bali. Syukurin lu koplok. Karena nggak mau ketahuan dia yang nembak si Bali, Sinu pun bilang ke Pikran kalau si Joni lah yang menembak si Bali. Tak lama kemudian diperlihatkan si Bali diantar pulang pakai ambulans. Karena ketembak pas di tulang belakang, Bali pun menjadi lumpuh dan bisu. Mengetahui hal itu, Sinu pun menjadi girang karena semua rahasianya si Sinu nggak akan bocor. Sore harinya diperlihatkan bila Vikram telah menyiapkan 4 drum berisi Joni. Intinya si Vikram menembak buat membalas dendam si Joni. Sialnya pas drum menggelinding, si Sinu kaget kenapa mami papinya bisa ada di sana. Karena kedatangan mami papi, Vikram pun jadi nggak membunuh si Joni dulu. Bangkainya pas dikenalin sama si Aisyah, mami papi langsung ciper. Gimana nggak ciper? Ngasih salamnya mesti pakai pistol gitu. Nggak lama kemudian di kamar si Sinu baru deh ngenalin si Naina ke mami papi sebagai cinta sejatinya. Keesokan harinya pas acara lamaran, Aisyah bilang kalau dia belum yakin benar sama si Angget. Karena Angget belum nembak dirinya. Jadi selama Angget nggak nembak dirinya, ya udah deh pernikahan sama si Sinu tetap berjalan. Singkat cerita, pesta pun berjalan dengan meriah. Sialnya pas mau lagi pada happy-happy, tiba-tiba si Bali bisa berbicara. Jeng jeng. Jelaslah si Sinu dan Naina malah kaget karena semua rahasianya akan terbongkar. Karena si Bali bisa ngomong lagi. Di saat itulah Sinu meminta Naina mengambil alat kejut listrik dari anak buahnya si Vikran. Dan gak pakai babi bu, tuh om-om gemuk langsung disetrum di lehernya. Alhasil sekarang bukannya ngomong si Bali tambah lancar. Malah suara si Bali udah kayak burung beo. Lumayan nih bisa jadi master burung kicau. Malam harinya diperlihatkan bila si Angget kembali pengen modus ke Naina. Tapi si Naina pengen Angget nembaknya sekali lagi sambil kejar-kejaran film India. Nah pas di luar si Angget langsung nembak si Naina. Tetapi ternyata itu bukan si Naina, melainkan si Aisyah. Jelaslah Aisyah girang banget dong ditembak sama si Angget. Nah karena udah merasa menang, Sinu pun udah mantap kalau pernikahannya akan dibatalkan. Namun gak lama si Aisyah bilang ke babenya kalau dia itu udah yakin dan mantap kalau dia itu jatuh cinta beneran sama si Sinu. Emak, loh ini kok jadi gini ya? Nggak sesuai rencana sih. Ternyata semua ini adalah rencana dari si Angget. Wah, aduh mekanik nih ceritanya. Angget sengaja menyuruh si Aisyah yang udah terkintil-kintil itu kepadanya untuk bilang kalau dia tetap ingin nikah sama si Sinu. Dan cara itu pun berhasil. Karena udah ngerasa menang, si Angget kembali ngapel ke kamarnya si Naina. Tiba-tiba lampu kamar langsung mati. Bagong pas lampu nyala, si Angget malah tukelan iler sama patung Dakocan. Dikasih nyawa. Mamam tuh mulut bau jigongnya Peter. Kampretnya lagi, Sinu bilang sini gua ajarin caranya tukeran iler yang baik dan benar. Intinya si Sinu di sini langsung praktekin tukeran iler sama si Naina. Duh, nggak enak banget kelihatannya ya. Melihat tukeran iler yang sangat klemoh-klemoh itu, si Peter malah langsung pengen dicipok lagi sama si Angget. Bangkainya pas kejar-kejaran, mereka malah kegep sama Tante Veronica. Karena udah bosen dikerjain sama si Sinu, akhirnya si Angget pengen terakhir tukeran iler sama si Naina. Namun di sini Naina kalau dia itu malu, tukeran iler malu apaan, Bo? Pas Angget udah merem, Naina pakai peran pengganti. Ya siapa lagi kalau bukan si Aisyah. Sialnya pas lagi tukeran iler sama si Aisyah, si Vikran melihat itu jelaslah dia langsung pengen nembak si Angget. Nah di sini baru deh si Aisyah ngaku kalau dia tuh jatuh cinta sama si Angget dan pengen kawin aja sama si Angget.
Sekarang yang mumet yang pusing adalah si Fikran. Gimana caranya dia bilang sama si Sinu dan keluarganya. Karena nggak mau kehilangan anaknya, mafia yang sangar itu pun akhirnya memberanikan diri meminta maaf ke Sinu dan keluarganya. Bangkainya si Sinu ini pura-pura kecewa, padahal mah dalam hatinya happy banget. Singkat cerita, akhirnya Aisyah pun menikah dengan si Angget. Nah, di pesta itu Fikran yang merasa bersalah sama si Sinu. Akhirnya dia meminta maaf dan dia juga bilang akan menanggung semua biaya pernikahan Sinu dan Naina. Dan akhirnya Sinu dan Naina pun bisa menikah, dibayarin sama bos mafia paling kencang di Asia. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Dan film pun berakhir. Dan semuanya bahagia, happy ending deh. Gimana film ini, Ler? Semoga menghibur ya. Diakhiri dengan thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Saya admin, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.